Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus solihat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmi la yanfa'. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Ta'ala pada sore hari yang barokah ini. Kita kembali dapat bersama-sama berkumpul untuk menuntut ilmu bersama pada kajian Majelis Taklim Hasanah Nurul Iman yang insya Allah akan rutin diadakan pada setiap hari Jumat sore minggu pertama setiap bulannya. Telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Susilo Hafizullah yang akan membawakan materi membahas buku 1000 Amalan Sunnah Sehari Semalam. Saat ini beliau telah berhadir bersama kita. Tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai kajian dengan tetap memperhatikan adab menuntut ilmu. Dan mari kita mengikat ilmu dengan mencatatnya. Tafadhal ya maskura al-Ustadz. Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita bab tentang lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam, yang kita melanjutkan perjumpaan kita di pertemuan yang lalu telah membahas sampai bab tentang wudhu. Insya Allah hari ini kita melanjutkan di halaman 21 bab tentang siwak dan beberapa bab-bab yang lain. Insya Allah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, mari kita buka halaman ke-21 yang memiliki kitab 1000 amalan lebih ini. Bab tentang siwak. Dianjurkan kepada setiap muslim supaya bersiwak di berbagai waktu dalam kesehariannya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah." Seandainya tidak mengkhawatirkan, membuat berat umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali melaksanakan sholat. Dalam lafaz lain, setiap kali mau berwudu. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yakni di hadis nomor 36 sudah kita bahas di kitab Bulughul Maram. Jika tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan umatku senantiasa bersiwak sebelum memulai wudu. Demikian pula di sini, sebelum memulai sholat. Maka kita lihat, memang kebiasaan orang-orang Arab, dia pegang siwak. Sebelum mulai sholat, disiwaklah giginya. Apakah kemudian siwak ini boleh diganti dengan sikat gigi? Boleh saja. Apakah mungkin kita membawa sikat gigi ke tempat sholat kita? Jarang. Karena biasanya kita sikat gigi 2 kali sehari. Pagi dan malam mau tidur. Pagi ketika mandi pagi mau berangkat kerja, malam ketika kita mau tidur. Atau kadang-kadang selesai kita makan. Maka para ulama telah sepakat, ini adalah suatu sunnah amaliyah, fi'liyah Rasul, perbuatan Rasul. Siapa yang mengikuti amalan ini bagus, bernilai pahala sunnah yang bisa berlipat ganda meskipun hanya menyiwak gigi. Adapun ketika kita menggosok gigi dengan tujuan membersihkan mulut dan gigi, maka tidak mengapa secara fungsi sama, tetapi belum mendapatkan pahala siwak karena yang disuruh Rasul siwak. Kalau begitu, jika meninggalkan siwak, apakah kita berdosa?
telah sepakat ulama sampai berdosa tidak, tapi rugi tidak mendapatkan pahala. Maka Rasulullah perintahkan, jika tidak memberatkan, maka aku perintahkan siwak setiap kali bersolat dan setiap kali berwudu. Saudaraku sekalian, jika dihitung dalam kesehariannya, seorang muslim bersiwak tidak kurang dari 20 kali. Di sini rinciannya adalah pada sholat 5 waktu sebelum sholat, dia akan siwak. Berarti sudah 5 waktu. 12 sholat sunnah rawatib atau 10 sunnah rawatib berarti 5 kali. Karena satu rawatib itu 2 rakaat, qobliyah, ba'diyah atau 12 berarti 6 kali. Berarti sudah 11 kali. Kemudian kapan lagi? Ketika seseorang melaksanakan sholat duha, minimal 2. Ketika hendak sholat witir, minimal dia 1. Atau sholat malamnya, tahajudnya, minimal 2. Setiap akan masuk rumah, dan seterusnya. Intinya, saudaraku sekalian, bersiwak adalah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang senantiasa melaksanakan siwak, maka sesungguhnya dia telah mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siwaku mabhuratun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan mulut dan mendapatkan ridho Allah. Berarti seseorang yang membersihkan mulutnya, insya Allah ridho Allah. Dan ini adalah sarana dengan sikat gigi, dengan ditambah lagi dengan odol, silahkan saja. Tetapi perbuatan itu baru membersihkan, belum mengikuti sunnah. Apakah kemudian jika tidak kita siwak, tidak kita berdosa? Insya Allah sampai berdosa tidak. Hanya tadi, rugi tidak mendapatkan pahala. Faedah bersiwak, kita mendapatkan ridha Allah. Karena ini salah satu perintah Allah kepada Rasulnya. Kedua, membersihkan mulut. Bahkan menurut penelitian ternyata siwak itu ada materi pembasmi kuman, materi yang membersihkan gigi dan gusi, materi yang dapat menjaga kebersihan gigi, dan wangi di gigi. Meskipun bagi orang yang nggak biasa rasanya aneh. Bahkan maaf, ada yang merasa jijik dengan siwak. Kenapa? Digosok-gosok, kantongin, gosok-gosok, kantongin. Mereka merasa jijik karena memang tidak terbiasa. Bagi umat Islam yang terbiasa tidak ada masalah. Karena ini perbuatan Rasul. Tidak mungkin perbuatan Rasul salah. Meskipun menurut akal manusia seakan-akan menjijikkan. Karena kadang-kadang akal manusia nggak bisa dipakai dalam hal urusan akidah. Sebagai contoh, ketika Rasulullah SAW perintahkan, apabila salah seorang bejana tempat minummu dihinggapi lalat, apa yang diperintah Rasul? Celupkan lalatnya. Buang lalatnya, minum. Kita pasti ngomong jijik. Kenapa? Masa lalat dicelupkan, bukannya dibuang minumannya? Tapi itulah hadis. Berarti segala sesuatu yang dengan akal tidak masuk akal, tapi jika itu ternyata betul-betul telah dicontohkan Rasul, dan itu telah ditetapkan oleh Rasul, jangan pakai akal. Agama, akidah sering sekali tidak boleh kita menggunakan akal. Agama tidak boleh kita menggunakan akal. Kenapa? Karena akal itu terkadang tidak cocok dengan syariat. Sudah kita bahas kemarin bab tentang wudhu. Kenapa ketika kita batal wudhu yang dicuci adalah wajahnya, tangannya, wajahnya, diusap kepalanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maka sekali lagi saudaraku sekalian, apabila kita telah mendapati sebuah dalil yang telah diperintahkan dalil tersebut untuk dijalankan, maka pakailah dalil. Jangan pakai akal. Meskipun dianggap menjijikan, sekali lagi. Saya buatkan satu contoh saja tadi tentang lalat. Ini dalil dan hadisnya sahih. Coba ibu buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 16. Bulughul Maram, hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka celupkanlah lalat itu. Kemudian angkatlah, karena pada satu sayapnya terdapat penyakit, sedang pada sayap yang lain terdapat penawarnya. Subhanallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud. Dan tidak waspada dengan sayap yang salah satunya ada penyakit, yang satunya ada obat. Maka bukan dibuang minumannya, dicelupkan lalatnya.
Mungkin orang katakan, pelit banget kamu minuman ada lalat, kejijikan. Itu manusia. Ingat sekali lagi, ini urusan akidah, saudara sekalian. Rasul cuma berpesan, idza waqa'a dzubaba fi syarabi ahadikum. Apabila kamu mau minum di dalam bejanamu, saat itu ternyata jatuh lalat ke dalam minumanmu. Apa yang harus kita lakukan? Falyaghmishu. Lalat itu celupkan ke dalam, celupin semuanya. Jangan suruh renang di atas air, celupin ke dalam. Summa liyanzi'u. Kemudian apa? Angkat lalatnya, buang. Diminum. Fa'in ahadi jinahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Salah satu sayapnya, kita nggak tahu yang sebelah mana. Itu ada obat. Itu ada penyakit. Sebelahnya lagi ada obat. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud. Berarti jangan kita pakai akal kalau sesuatu telah ada dalilnya. Kembali kepada siwak tadi. Jangan pakai akal. Orang-orang mengatakan itu jijik dan seterusnya. Biarlah mereka mengatakan. Tapi seorang muslim ingin mendapatkan pahala dari Allah. Melalui contoh Rasul. Meskipun itu sederhana. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Berikutnya. Sunnah dalam memakai sandal atau sepatu. Sabda Rasulullah SAW berikut menerangkan kepada kita perihal bagaimana memakai alas kaki. Baik itu berupa sandal, sepatu, atau alas kaki yang lain, seperti kaos kaki dan yang lainnya. Menurut hukum syariat Islam, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yumna." Apabila seseorang hendak memakai alas kaki, baik sendal ataupun sepatu atau kaos kaki dan yang lain, hendaklah mengawali dari yang sebelah kanan. Wa idza khala'a falyabda' bishimal. Kalau melepas, mulai dari yang kiri. Wal yun'ilhuma jami'an. Hendaklah pakai kedua-duanya. Auliyahlahuma jami'an. Atau tidak sama sekali. Jadi di sini ada sebuah perintah. Kalau kamu pakai alas kaki, apapun yang dipakai, sepatu, sendal, kaos kaki, pakai kanan dulu. Setelah kanan selesai, pakai yang kiri. Jangan nggak peduli. Betul bahwa ini sepele, tapi yang mengikuti ini dapat pahala. Setiap perbuatan pahala, perbuatan pahala. Apabila hendak melepas, lepaskan yang kiri dulu, baru yang kanan. Intinya memulai segala sesuatu, kanan dulu, kiri dulu. Dan Rasul selalu mengawali kebaikan dengan yang kanan dulu. Termasuk kimal wudu. Anggota kanan dulu semuanya. Kecuali anggota yang tidak ada kanan, tidak ada kiri. Wajah sekaligus. Usap kepala sekaligus. Telinga kanan kiri bagian dari kepala. Sekali usapan sekaligus. Demikianlah, dan ini adalah salah satu cara kita mendapatkan pahala. Yang berlimpah ruah. Agar mendapat ridha Allah. Kenapa? Mengikuti teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pakai dengan yang bagian kanan dulu, lepas bagian kiri. Contohnya pakai sarung tangan, pakai sarung tangan kanan, baru lepas sebelah kiri. Jadi kalau memulai kanan dulu, kiri terakhir. Melepas kiri dulu, kanan terakhir. Dan tidak boleh seseorang memakai sendal, sepatu, atau alas kaki hanya satu. Dua-duanya pakai dua-duanya, lepas dua-duanya lepas. Jangan cuma salah satu. Ini tidak boleh. Jangan cuma salah satu. Coba kita lihat. Lebih lengkap lagi penjelasan Bapak ya Ibu buka di Kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1495. Sekaligus dua hadis dan 1496. Dari Ali radhiyallahu an juga dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka mulailah dengan yang kanan. Dan apabila melepasnya, maka mulailah dengan yang kiri. Hendaklah yang kanan pertama kali dipakai dan yang terakhir dilepas. Jelas sekali hadis ini ada tambahan. Yang kanan pertama kali dipakai, kemudian ketika melepas, yang kiri yang pertama kali. Itulah kaidah yang sangat ringan.
Rasulullah yang perintahkan di sini. Idza ta'ala ahadukum falyabda' bil yamin. Seorang di antara kamu hendak pakai sendal atau alas kaki, pakai dari yang kanan. Wa idza naza'a falyabda' bishimal. Kalau kamu lepas, mulai dari yang kiri. Wal takunil yumna awwalahuma nun'an. Hendaklah yang kanan selalu dimulainya. Dan wa akhiruhuma yunza', dan senantiasa mengakhiri yang sebelah kiri untuk dimulai. Artinya apa? Kalau mau pakai, kanan dulu baru kiri. Kalau melepas, kiri dulu baru kanan. Kemudian di hadis berikutnya yang nomor 96. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin. Jangan kamu memakai sendal, sepatu, atau kalas kaki ketika berjalan hanya pakai satu. Nggak boleh. Kalau tadi di sini di hadisnya dikatakan dua-duanya pakai atau dua-duanya sama sekali tidak. Jangan boleh cuma salah satu. Maka diperintahkan di sini nggak boleh salah satunya. Falyun ilhuma jami'a, pakai dua-duanya. Ao liyahlahuma jami'a, atau kamu lepas dua-duanya. Jangan cuma satu. Akal lagi-lagi berpikir, apa sih susahnya? Wong saya mau pakai satu aja kok, yang satu ini harus dilindungi karena lagi ada luka. Saya nggak mau keluar kemana-mana, saya cuma di rumah, meskipun Anda cuma di rumah. Rasulullah sudah mengatakan, salah satu dipakai, satunya dilepas, jangan. Kalau mau, pakai dua-duanya. Kalau mau lepas dua-duanya. Ini dalil, saudaraku sekalian. Maka sunnah-sunnah tersebut diamalkan seorang muslim berkali-kali pula dalam sehari semalam. Ketika ia memakai alas kaki, masuk ke dalam rumah, masuk ke masjid, keluar ke masjid. Apakah masuk ke masjid boleh pakai alas kaki? Boleh. Alas kaki orang-orang Arab itu subhanallah secara khusus. Dilepasnya, kemudian dipakainya sepatu yang bagian dalam. Waktu di luar pakai sepatu yang bagian luar, yang di luar yang bisa dipakai. Ketika lepas kaki biru dulu, kemudian lepas kaki kanan. Baru setelah itu pakai yang sepatu untuk di dalam masjid, yang kanan, yang kiri. Seperti kaos kaki yang tebal kayak sepatu. Ketika musim dingin, orang Arab biasa pakai seperti itu. Pakailah. Ketika masuk kamar mandi, ada seseorang yang memang menyediakan khusus alas kaki di kamar mandi. Maka masuklah dengan tangan kaki kiri dulu. Kemudian sudah kita bahas kemarin, masuklah setelah itu kaki kanan. Pakai baru alas kakinya. Dengan cara apa pakai alas kaki? Tetap kanan dulu dan kiri. Memakainya loh, tapi melangkah kakinya masuk ke kamar mandi, kaki kiri lebih dulu. Dan seperti itulah, maka setiap kita mengikuti sunnah Rasul, berpahala, berpahala, berpahala. Subhanallah, saudara sekalian. Jangan meremehkan urusan yang kecil. Pahalanya kembali akan bertumpuk-tumpuk. Bukankah sekecil apapun pahala kebaikan pasti akan dibalas? Bukankah sekecil apapun pahala keburukan juga pasti akan dibalas? Bukankah Allah berfirman di surat 99, Al-Zalzalah, ayat 7 dan ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Siapa yang berbuat amal kebaikan meskipun hanya sebesar zarrah, dibalas oleh Allah. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Siapa yang berbuat kejahatan, keburukan, dosa-dosa meskipun sebesar zarrah, dibalas oleh Allah. Jadi jangan menganggap remeh. Ada amalan-amalan sunnah yang kecil, maka kita lakukan. Meskipun yang kecil-kecil itu dianggap remeh. Tapi kalau mengikuti sunnah Rasul, berpahala. Nggak mengikuti sunnah Rasul, Anda rugi, tidak mendapatkan apa-apa. Wallahu alam. Kita lanjutkan. Sunnah dalam berpakaian. Sunnah dalam berpakaian. Salah satu aktivitas yang rutin dilakukan banyak orang dalam kesehariannya adalah melepas dan memakai pakaian. Baik itu untuk dicuci, dipakai tidur, dipakai untuk bekerja, dan seterusnya. Melepas, memakai, melepas. Dan itu tiap hari sebagaimana sandal, sepatu. Maka berikut beberapa sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan melepaskan serta mengenakan pakaian. Maka hendaklah kita berusaha untuk mempraktekkan semuanya dalam kehidupan sehari-hari. Poin pertama, sebelum memakai pakaian, bacalah basmalah. Bismillah. Ucapkan basmalah. Imam An-Nawawi berkata, mengucapkan basmalah adalah sangat dianjurkan dalam seluruh perbuatan, apapun.
Ucapkan basmalah dalam hal apapun. Mau pakai pakaian, mau makan, dan seterusnya. Awali semua kebaikan dengan basmalah. Kedua, berdoa ketika memakai pakaian. Di dalam sebuah hadis disebutkan, apabila Rasulullah SAW hendak memakai pakaian, baik itu gamis, jubah, sorban, dan yang lainnya, maka beliau membaca doa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Ya Allah, ya Rabbku, aku mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan. Kebaikan untuk apa? Memperoleh kebaikan dari pakaian yang aku pakai. Dan tujuan dari pakaian itu. Kebaikan dari pakai tujuannya. Sebab ada orang pakai pakaian, ada tujuannya. Ada orang pakai pakaian bagus, tujuannya ria. Dapat dosa malah. Ada orang pakaian bagus, tujuannya apa? Ya, biar sombong nih loh, aku lebih baik pakaiannya. Jadi nanti orang berpakaian pun ada tujuan. Apabila pakaiannya berlebih-lebihan, apalagi tidak menutup aurat dan seterusnya, maka doa Rasulullah adalah, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikan. Dan kebaikan dari tujuan kita berpakaian. Apa tujuan pakaian dibuat? Karena maaf, banyak terutama para wanita, berpakaian tujuannya bukan untuk nutup aurat. Apa itu tujuannya? Keindahan, bahkan ditontonkannya aurat. Tidak boleh, saudara. Malah bikin dosa yang seperti itu. Tujuannya nggak benar. Maka doa itu berarti sejalan di situ. Ada minta kepada Allah kebaikan dari berpakaian, dan tujuan berpakaian pun untuk kebaikan. Coba kita buka ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 26. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 26. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya Bani Adam, wahai anak cucu Adam. Siapa itu anak cucu Adam? Kita manusia, laki-laki maupun perempuan. Qad anzalna alaikum libas. Sungguh Allah telah menjadikan untukmu pakaian. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Apa tujuan Allah berikan pakaian kepada kita? Yuwari sau'atikum warisha. Pakaian itu tujuan utamanya adalah untuk menutupi auratmu. Tolong Bapak Ibu garis bawahi ini. Tujuan pakaian itu nutup aurat. Tujuan pakaian itu menutupi aurat. Bukan hanya sekedar indah. Memang warisha berikutnya sebagai perhiasan, berarti keindahan. Maka Allah katakan di lanjutan ayatnya, walibasut taqwa, dan pakaian takwa. Pakaian takwa, dzalika khair, itu yang lebih baik. Berarti orang yang berpakaian takwa adalah orang yang berpakaian, tujuan pakaiannya nutup aurat untuk kebaikan. Maka minta di sini doanya, ya Allah, aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan aku berpakaian. Tujuan pakaianku dibuat dan dipakai olehku. Karena kalau pakaian itu tujuannya benar, nutup aurat, sesuai dengan akidah, itulah yang dimaksud pakaian takwa. Itu lebih baik. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Demikianlah salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah, agar kamu mengingat. Maka Allah sangat suka apabila ada orang pakai pakaian bagus. Bagus dalam hal ini bukan mahal, tapi rapih dan tidak berlebihan. Coba lihat ke ayat 31. Wabil khusus ketika kita mau sholat. Baik itu laki-laki mau ke masjid atau wanita-wanita sholat di rumahnya. Allah berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah. Zina, pakaian keindahan, pakaian yang indah. Inda kulli masjid, setiap kamu mau masuk masjid. Setiap kamu mau sholat. Setiap kamu mau sujud, mau ibadah. Jangan asal-asalan pakaiannya. Wakulu, dan makanlah. Washrobu, dan minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Bagus tidak harus mahal berlebihan, tidak. Yang penting menutup aurat, itu tujuan utama. Adapun keindahan itu nomor 2. Ingat, pakaian takwa itu lebih baik. Innahu la yuhibbul musrifin. Sungguh Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, yang berlebih-lebihan. Maka boleh kita makan, silakan.
Boleh kita minum, silakan. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Makan, minum, berpakaian. Jangan berlebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, berarti dia sombong. Sombong. Allah menganggap itu. Dan Allah suka yang suatu yang bagus. Allah itu indah. Allah itu jamil. Yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka keindahan. Tapi tidak berlebih-lebihan. Lihat ayatnya di sini. Makan, minum, pakaian. Jangan berlebih-lebihan. Ibu, ada hadis yang semakna dengan ayat ini, menjelaskan ayat ini. Coba buka hadis nomor 1499, Bulughul Maram. Seribu 1499 Bulughul Maram. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan serta tidak sombong. Ini dia perintah Rasul. Seperti yang Allah firmankan di surat Al-A'raf ayat 31. Dari Amir bin Shu'aib, dari bapaknya, dari datuknya, semoga Allah meridhai mereka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul, makan, washrab, minum, walbas, berpakaian, watasaddaq, dan bersedekahlah, fi ghairi sarafin, tidak berlebih-lebihan, sesuai kemampuan, wala mahila, dan jangan itu kamu lakukan karena sombong. Ingat, saudaraku sekalian, baik itu laki-laki atau perempuan, biasanya yang paling banyak itu perempuan, maaf. Laki-laki pun sama saja. Tapi biasanya condong wanita-wanita berpakaian. Kadang-kadang yang dinomorsatukan keindahannya, sedang nutup auratnya kadang-kadang diabaikan. Ingat, Allah bukan berikan pakaian kita untuk itu. Subhanallah. Allah telah atur ini. Rasul pun menyampaikan. Maka kembali kepada doanya tadi, Rasul berdoa, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alahu. Ya Allah, aku mohon kebaikan dari pakaian ini ya Allah. Dan dari tujuan dibuatnya pakaian dan dipakainya pakaian ini ya Allah. Berikan kebaikan. Agar niat saya pakaian baik, gak ada ujub, gak ada ria, gak ada sombong. Saya nutup aurat karena perintahmu ya Allah. Saya ingin berpakaian dengan pakaian takwa ya Allah. Kemudian juga berlindung. Wa a'udzubika min syarrihi. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari keburukan pakaian ini. Wa syarri ma suni'alahu. Dan keburukan tujuan aku menggunakan pakaian ini. Ada orang tujuan berpakaian, tujuannya buruk. Pamer aurat. Pamer keindahan pakaian. Kesombongan. Maka yang seperti itu, na'udzubillah. Bukan yang mendapat pahala dalam berpakaian, tapi malah mendapat dosa. Laknat Allah atasnya. Kenapa? Karena dia memakai pakaian tapi mempertontonkan aurat. Wahai para wanita, kata Rasul, salah satu penyebab banyaknya wanita masuk neraka adalah ketika wanita berpakaian tapi telanjang. Wanita berpakaian tapi telanjang. Coba ibu buka. Hadis nomor 2004 Sahih Muslim. Ya Ustaz. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. Kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakan untuk memukul orang. Wanita-wanita berpakaian tapi sama juga dengan bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis, atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka, dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Wahai para wanita,
berhati-hatilah dalam berpakaian. Ini peringatan Rasul kepada kita semua. Ingat, jangan sampai berpakaian hanya sekedar yang penting saya pakaian nutup aurat. Tetapi berpakaianlah dengan cara yang benar. Karena penduduk neraka salah satunya adalah kalau tadi dikatakan pemimpin yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, itu maksudnya pemimpin yang arogan. Pemimpin yang tidak berbuat baik kepada rakyatnya. Pemimpin-pemimpin yang zalim. Wanita-wanita berpakaian seperti telanjang, itu tadi pakainya terlalu ketat, minim, sebagian auratnya nongol, padahal harusnya ditutup seluruhnya, tapi masih dipamerkan, tembus pandang, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang ini, kata Rasul, tidak bisa masuk surga langsung. Bahkan mencium bau surga pun tidak bisa, padahal jaraknya telah tercium dari jarak yang sangat jauh. Na'udzubillah. Wallahu a'lam, kita lanjutkan kembali. Kemudian berikutnya poin ketiga, memakai pakaian dari sebelah kanan. Sama seperti tadi. Pakai pakaian dari sebelah kanan. Pakai sepatu, pakai alas kaki juga dari kanan. Idza labistum fabdaru bi amyanikum. Apabila kamu pakai pakaian, mulailah dari yang sebelah kanan. Pakai sebelah kanan, kemudian kita pakai sebelah kiri, baru kiri. Kemudian ketika kita lepas kiri dulu baru kanan. Kecuali ada beberapa pakaian yang memang tidak bisa dipakai kanan dan kiri. Contoh, ada orang pakai kaos, langsung pakai masuk kanan dan kiri. Tetap saja ada kanan dan kiri, tapi masuknya sekaligus. Kadang-kadang ada orang yang pakai kaos, bisa kanan dulu, kiri dulu masuk, baru kaosnya dinaikkan ke atas. Nggak ada masalah. Intinya, jika pakaian itu ada bagian kanan dan kiri, tetap yang terbaik adalah kanan dulu, baru kiri dulu. Kecuali pakaian-pakaian yang tidak ada bagiannya. Contoh, seorang laki-laki mau pakai sarung. Gimana pakai sarung? Kanan kiri? Enggak, sarung itu satu. Maka dipakai sekaligus, dari atas dipakai, naik. Kemudian kalau enggak dari bawah dipakai, silakan. Intinya pakaian yang tidak ada belahan sebelah kanan dan belahan sebelah kiri dipakai sekaligus. Tetapi apabila ada kanan dan kiri, kanan dulu baru kiri, kemudian kiri dulu dilepas baru kanan jika melepas. Prinsipnya selalu kanan lebih dulu, kiri belakangan. Ketika melepas, kiri lebih dulu, kanan belakangan. Dan jangan lupa, di saat kemudian bercermin, jangan lupa baca doa. Jangan lupa baca doa. Kan kadang-kadang ketika Anda pakai pakaian sambil bercermin. Saat bercermin doa. Di sini tidak disebutkan doanya. Coba buka di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1583. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanku, maka perindahlah akhlakku." Inilah doa ketika kita bercermin. Baik bercermin ketika nyisir, baik bercermin ketika pakai pakaian. Saat itu kita baca doa ini. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah tubuhku, memperindah penciptaanku, tubuhku indah, sempurna dari wajah sampai ke kaki, lalu aku pun berpakaian, aku nyisir dan seterusnya. Lihat wajah kita, maka yang paling baik bukan tubuhnya yang bagus. Minta kepada Allah, ahsin khuluqi. Minta supaya akhlakku pun diperindah. Mana yang lebih baik? Indah pakaiannya, indah tubuhnya, atau indah akhlaknya? Ya dua-duanya. Tapi apabila Anda pakaiannya indah, tubuhnya indah, tapi akhlaknya buruk, nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya. Kenapa? Karena akhlak itulah salah satu penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah SAW minta seperti itu. Bahkan yang paling berat timbangan amal di sisi Allah, hablum minan nas, akhlak yang baik. Maka minta supaya kita punya akhlak yang baik. Coba Ibu lihat bahwa yang paling banyak timbangan amal hablum minan nas itu berat timbangan kebaikannya akhlak. Hadis nomor 1569. 1569 afwan. 69 Ustaz. 69. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tidak ada sesuatu amalan yang lebih berat timbangannya selain akhlak yang mulia, yang baik. Seseorang yang punya akhlak yang baik, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, maka dia memiliki timbangan kebaikan akhlak yang sangat banyak. Ma athqalu fil mizan. Tidak ada sesuatu yang paling berat dalam takaran timbangan amal seorang hamba min husnil khuluq, yang melebihi akhlak yang baik. Artinya jika Anda ingin memiliki timbangan amal baik dalam hablum minan nas, landasannya akhlak yang baik. Itu akan memperberat timbangan amal. Tapi maaf, berat timbangan amal dengan akhlak yang baik hablum minan nas belum tentu masuk surga. Harus ada akhlak sama Allah, takwa. Maka takwa dan akhlak digabung, itulah surga. Hadis berikutnya Ibu yang nomor 1579. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang paling banyak memasukkan seseorang ke surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah berarti ketaatan dalam ibadah, akhlak yang baik berarti kebaikan dalam hablum minan nas. Ini dia. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan seseorang hamba ke dalam surganya Allah adalah ketika hamba itu bertakwa kepada Allah, berarti hablum minallahnya bagus, wa husnul khuluq, akhlaknya pun hablum minanas bagus. Maaf, sering kita lihat ada orang bagus ibadahnya, tapi akhlak hablum minasnya jelek. Ada orang hablum minallasnya bagus akhlaknya, tapi hablum minallahnya jelek. Nggak bisa. Dua-duanya harus dijaga. Hablum minallah bagus, hablum minanas bagus, itulah seseorang akan meraih surga. Wallahu a'lam. Demikian berkaitan dengan bab memakai pakaian. Kita lanjutkan sunnah keluar dan masuk rumah. Halaman ke-27, sunnah keluar dan masuk rumah. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah, dan agar sering memberi salam. Jadi ketika berjumpa, memberi salam. Ketika mau meluai segala sesuatu, niat itu adalah dengan membaca basmalah. Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu perintah Allah, bahkan itulah ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi rasul. Bukankah Allah berfirman di surat Al-Alaq, yakni surat 96, ayat pertama. Bukankah yang pertama turun ayat 1 sampai 5? Dengan mendapat ayat ini Rasul Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi rasul. Iqra bismi rabbika. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Siapa Rabbmu? Allah. Berarti apa itu? Bismillah. Bismillah. Perintah kan di situ kan? Iqra, bacalah. Bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Allah. Rabbmu itu Allah yang telah menciptakan. Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha mulia. Siapa? Allah. Berarti ada perintah 2 kali. Ayat 1, ayat 3. Baca nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillah. Dialah Allah alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajar manusia dengan pena. Maka setiap ada kajian, biasanya tadi pun ada taujihat, ilmu diikat dengan pena. Maksudnya ditulis. Kalau nggak nulis, bagaimana kita akan punya catatan? Wong sekolah kita dunia aja nulisnya luar biasa. Kadang-kadang untuk ilmu agama nggak ditulis. Ya tidak masalah, tidak mengapa. Tapi yang penting kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, kalau Allah nggak ngasih pena, kita nggak tahu apa-apa. Maka dikatakan mengajarkan manusia melalui tulisan pena. Allamal insan ma lam ya'lam. Yang Allah ajarkan adalah segala sesuatu yang tadinya tidak diketahui manusia.
Maka dengan adanya ayat Al-Quran, dengan adanya hikmah, as-sunnah, semuanya jadi tahu. Maka semua dengan ilmu kita berbuah menjadi ibadah. Subhanallah. Betapa indah ajaran Islam. Maka niat itu sesungguhnya cukup dengan basmalah. Bismillah. Hanya nanti ada tambahan-tambahan bacaan. Mari kita lihat sekarang. Poin pertama. Berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah saat masuk rumah berdasarkan hadis Rasul. Idza dakhala ar-rajul baitahu fadzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum wala 'asha. Ini adalah salah satu petikan hadis di bagian awal hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Coba Ibu buka riwayat secara lengkap dalam riwayat Imam Muslim. Hadis nomor 1939. Hadis Muslim ya Ustaz? Muslim 1939. Ini di kitab ini hanya bagian awal daripada hadis disebutkan. Saya ingin tunjukkan secara utuhnya bagaimana kaifiat orang masuk rumah. Dari Huzaifah radhiyallahu an katanya, apabila kami makan bersama-sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kami belum mengulurkan tangan atau mengambil makanan yang dihidangkan sebelum Rasulullah Afwan Ibu, kalau gitu lanjut saja ke nomor 40 saja Ibu Afwan. Langsung ke nomor 40-nya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang membaca basmalah ketika hendak masuk rumah dan ketika hendak makan, maka berkata setan kepada kawannya, malam ini tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada pula makan malam. Apabila orang itu tidak menyebut basmalah ketika hendak masuk rumahnya, maka berkata setan kepada kawan-kawannya, malam ini kalian mendapat tempat bermalam. Dan apabila dia tidak menyebut basmalah ketika hendak makan, berkata pula setan kepada kawan-kawannya, sekarang kamu dapat tempat serta makan malam. Ini dia Ibu, jangan kita remehkan urusan baca bismillah ketika masuk rumah. Banyak orang nggak peduli. Pegang itu langsung blus. Jangan abaikan. Ini sebuah ancaman ini. Idza dakhala ar-rajul baitahu, apabila seorang masuk rumahnya, fadzakarallah, baca bismillah. Inda dukhulihi, ketika dia masuk, wa inda ta'amihi, ketika dia makan, qala syaitan, maka setan berkata kepada teman-temannya. Apa itu jadi ketika itu? Setan mengatakan, la mabita lakum wala 'asha. Malam ini kamu nggak punya tempat bermalam. Malam ini kamu nggak punya makanan. Kenapa? Karena makanan kita diberkahi Allah. Sebelum makan nyebut nama Allah. Masuk rumah kita diberkahi Allah. Sebelum masuk sebut nama Allah. Maka setan ketika itu menggerutu. Nggak punya tempat bermalam, nggak punya makanan. Tapi ketika wa idza dakhala falam yadhkurillah, dan ketika masuk enggak menyebut nama Allah, enggak baca bismillah, inda dukhulihi, ketika memasukinya, maka qala syaitan, setan berkata, adraktum mabit, malam ini kita punya tempat mabit, tempat bermalam, tempat nginep. Setan ikut nginep di rumah Anda. Enggak berkah jadinya di dalam rumahnya. Wa idza lam yadhkurillah inda ta'ami, dan ketika mau makan pun tidak baca bismillah, maka setan mengatakan kepada teman-temannya, hari ini kita punya asa, adraktumul asa, kamu hari ini punya makanan, ada makan malam. Allahu Akbar. Saudaraku sekalian, jangan anggap remeh, ini urusan bismillah. Maka segala sesuatu, ucapkan dengan bismillah. Ucapkan dengan bismillah. Kemudian apa? Berdoa ketika masuk rumah. Poin berikutnya, yang nomor 2. Kita, kaum muslimin, diperintahkan supaya berdoa setiap kali masuk rumah dan sekembalinya dari luar rumah. Sunnah atau anjuran untuk mengajarkan amalan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat doanya. Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ya Allah, kebaikan ketika aku masuk, yakni ketika aku masuk ke dalam rumahku.
wa khairal makhraj, dan ya Allah aku pun berdoa kepadamu, berlindung kepadamu kebaikan ketika aku keluar. Jadi masuk ke rumah minta kebaikan kepada Allah, keluar rumah minta kebaikan kepada Allah. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku masuk rumahku. Aku debut namamu ya Allah, dan aku ingat selalu kepadamu. Dan dengan menyebut namamu pula aku keluar dari rumah. Wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Dan kepada Allah Rabb kami bertawakal. Ini saat masuk rumah, saat keluar rumah. Begitu kita sudah masuk ke kendaraan mau pergi, saat itu sudah meninggalkan rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkal 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah saat itu kita berada dalam keberkahan. Keluar rumah di jalan ingat Allah, keberkahan menyertai kita. Masuk rumah dimulai dengan menyebut nama Allah, berdoa, keberkahan menyelimuti kita. Allahu Akbar. Orang muslim yang selalu istiqamah mengerjakan yang kecil-kecil seperti ini, dijaga Allah, dijaga malaikat. Allah menjadikan jaminan loh. Asal kita istiqomah. Maaf, jangan kemudian angin-anginan dibaca, nah itu enggak terus dawam. Allah akan naungi dengan para malaikatnya. Lihat surat 41, surat Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah menjaga, meskipun amal-amal itu sedikit kecil jangan dianggap remeh, teguhkan pendirian, terus dijaga. Allah turunkan kepada mereka para malaikat sambil mengucapkan jangan kamu sedih, jangan kamu suka, jangan kamu berduka cita. Jangan sedih dan jangan duka cita. Jangan sedih hati. Nggak usah takut, nggak usah sedih. Kabar gembira akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Siapa yang melindunginya? Lihat ayat yang ke-33, ayat 31-nya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami yang akan melindungi kamu. Siapa kami yang dimaksud? Allah ketika mengutus para malaikatnya. Malaikat menaungi kita, Allah melindungi kita. Itulah maka jangan pernah kita tinggalkan doa di saat kita melakukan kegiatan-kegiatan. Jangan anggap remeh. Wallahu a'lam. Teruskan kembali kita di sini melanjut kembali. Dengan doa tersebut seorang akan bisa merasakan tawakalnya kepada Allah saat masuk dan keluar rumah, dan ini akan melahirkan hubungan yang terus-menerus antara hamba dengan Rabb-nya. Terus-menerus antara hamba dengan Rabb-nya. Itu tadi istiqomah sehingga terus dijaga oleh Allah. Juga dianjurkan untuk bersiwak. Seperti biasa, keluar rumah pun disuruhkan bersiwak supaya umat Islam melakukan amalan ini berdasarkan hadis karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala baitahu bada'a bis-siwak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki rumah sebelum menemui istrinya beliau memulai dengan siwak agar mulutnya tidak bau. Bersiwak kembali. Rasulullah ini melakukannya dan ini amalan-amalan kecil yang kita mampu amalkan insya Allah. Gimana Ustadz? Saya tidak bersiwak. Insya Allah bisa diganti dengan kadang-kadang ada orang yang suka makan permen. Yang permen itu agak begitu dihisap jadi harum. Insya Allah tidak masalah. Tapi ingat, pakai siwak mendapatkan pahala, nggak pakai siwak Anda nggak dapat apa-apa. Rugi. Dosa, insya Allah tidak sampai kepada dosa. Kemudian poin keempat, mengucapkan salam. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. Apabila kamu memasuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya. Yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkat dan baik. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau mau lengkap lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan intinya, tiap kita ketemu sesama muslim,
Wajib kita mengucapkan salam. Maaf, disunnahkan kita mengucapkan salam. Tapi wajib menjawab bagi yang diucapkan salam. Coba kita lihat ayatnya. Surat 6 ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum. Dan apabila kamu berjumpa dengan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, ucapkanlah salam atasmu. Ucapkan salam. Ini salah satu kewajiban sesama muslim, ucapkan salam. Dan ini salah satu kebaikan. Bagaimana ketika seseorang mengucapkan salam dan bagaimana ketika menjawab salamnya? Ini ada aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya apa? Mengucapkan salam itu ada aturannya, tidak sekedar salam. Ada aturan. Coba Ibu buka, yakni surat An-Nisa, surat 4, ayatnya ayat ke-84. Afwan, saya keliru. 86, afwan Ibu. Allah berfirman, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha." Jika kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan apa? Dengan yang lebih baik. Au rudduha, atau yang setimpal. Atau yang sama, serupa. Apa sih penghormatannya? Minimal, Assalamualaikum. Itu penghormatan. Kalau kamu jawab lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullah. Ada orang mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullah. Jawab lagi, Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Sekurang-kurangnya sama, tapi lebih baik, itu lebih baik. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu, dihitung oleh Allah. Perbuatan baikmu sedikit saja dihitung oleh Allah. Subhanallah. Bayangkan, saudaraku sekalian, Islam ini ngatur segala-galanya. Adakah agama yang mengatur seperti Islam? Tidak ada. Lihat, sampai urusan salam diatur, diperintah, diatur. Maka ucapkanlah salam, apalagi ketika kamu masuk rumah, baik masuk rumah ke rumahmu, masuk rumah ke saudaramu, ke tetanggamu, ke rumah orang lain, ucapkan salam. Dan kemudian apabila kita hendak keluar dari rumah, tadi selain kita membaca bismillah tadi, Allahumma inni as'aluka khairan malji dan seterusnya, kita setelah keluar dari rumahnya nih, mau meninggalkan rumah. Kalau tadi kan begitu lewat pintu, kalau sekarang begitu sudah lewat pintu, mau meninggalkan rumah. Ini dia, Bismillahi tawakkaltu 'alallah, wala haula wala quwata illa billah. Maka subhanallah, sepanjang kita dalam perjalanan, insya Allah itu menjadi kebaikan. Dan jangan lupa, begitu keluar rumah, terkadang ibu, bapak naik mobil. Jangan lupa, saat naik mobil, baca lagi doa. Apa doanya ibu naik mobil? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Itu naik kapal laut. Itu naik kapal. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbil, dengan ya Allah, dengan menyebut namamu aku berlayar di tengah lautan dan aku kemudian menepi, berlabuh. Kalau naik kendaraan bukan itu doanya. Coba buka surat Az-Zukhruf. Surat 43. Doanya dari ayat yang ke-13. Kendaraan zaman Rasul itu apa? Kalau nggak onta, ya kuda. Onta kuda itu nggak bisa dinaiki sebelum ditundukkan. Dan siapa yang menundukkan? Allah. Melalui usaha manusia. Coba perhatikan doanya. Di ayat yang ke-13, surat Az-Zukhruf, surat 43, dan ayat 14. Itu ada gabungan. Litastawu ala zuhurihi. Supaya kamu bisa duduk di atas punggung kendaraanmu itu. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Kemudian setelah itu kamu ingat akan nikmat Allah Rabbu kepada kamu. Nah, idza stawaitum alaihi,
apabila kamu telah duduk di atas kendaraanmu, watakulu, maka berdoalah. Kamu ucapkan doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ini saudara sekalian. Maka Bapak Ibu kalau mau umroh biasanya kalau pilotnya itu dari pesawat Arab Saudi, pesawat-pesawat Abu Dhabi atau yang lain, pilotnya pasti baca ini. Bahkan baca doa lebih lengkap, doa safar. Tapi diawali dengan ini, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ini indah sekali doanya. Siapa yang mengajarkan? Allah. Allah yang mengajarkan. Kalau kita nggak menundukkan, bagaimana cara menundukkan kendaraan? Kan ibu nyetir dulu belajar. Bapak belajar nyetir. Setelah bisa belajar nyetir, baru bisa nyetir. Apa tiba-tiba bisa nyetir langsung? Nggak bisa. Ini baik naik motor, baik naik mobil, baik naik kendaraan umum, sama saja. Coba doalah seperti ini. Coba dah, subhanallah. Ini yakin, setiap ibu naik, kalau yang pesawatnya itu dinaiki oleh pesawat Garuda, jarang, kecuali ketemu pilot yang betul-betul seorang muslim yang biasa taat. Akan membaca ini. Akan membaca ini. Kita baca, Subhana alladzi sakhkhara lana hadza. Maha suci engkau ya Allah yang telah menundukkan kendaraan ini untukku. Bukankah ibu telah bisa menundukkan mobil sehingga bisa nyetir mobil? Bukankah bapak telah menundukkan mobil sehingga telah menyetir mobil? Siapa yang menundukkan? Allah. Enggak Ustaz, saya belajar di setir mobil. Anda bisa belajar karena Anda dikasih tubuh oleh Allah. Dikasih mata, dikasih telinga, dikasih otak, kasih tangan, kasih kaki. Sehingga semuanya berjalan. Saat nyetir, setir pegang tangan, kaki pun megang pedal gas, pedal rem dan seterusnya. Enggak usah matic, ya enggak usah pakai kopling, tapi tetap aja kaki Anda berjalan. Mata Anda melihat, Anda di sini berpikir, siapa yang mendudukan itu? Allah. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dan sesungguhnya kepadamu ya Allah, sebelum itu aku tidak bisa menguasai. Sebelum aku belajar naik mobil, aku nggak bisa nyetir mobil. Seperti itulah binatang-binatang yang liar dulu. Kalau nggak dijinakkan, siapa yang menjinakkan? Allah. Melalui tangan manusia. Tapi Allah yang menjinakkan itu. Dijadikanlah binatang itu jinak. Maka dikatakan bahimatil an'am. Binatang ternak yang mudah dijinakkan. Maka kendaraan itu semua binatang ternak. Nggak ada binatang liar. Kuda, keledai, itu kan diternak. Onta, sapi, kerbau, kambing. Subhanallah. Itu yang Allah sebelumnya kita tidak bisa menguasai. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kami sesungguhnya sebelumnya tidak mampu menguasainya. Lalu kita menyatakan di ayat yang ke-14-nya, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan kami semua kepada Engkau Rabb kami akan kembali. Kami kembali, tetap akan dimintai tanggung jawab. Subhanallah. Allah senantiasa mengajarkan kebaikan-kebaikan. Jadi, ibu begitu keluar rumah, begitu keluar dari pintu rumah, sudah mau naik kendaraan, bacalah Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kemudian begitu naik mobil, sudah duduk di atas mobil, baca doa ini. Ustadz, ini yang nyetir saja ya nyetir ya penumpang, bareng-bareng doa. Tapi yang paling utama yang nyetirnya. Bagaimana yang numpangnya? Cukup bismillah, nggak ada masalah. Tapi kalau mau baca ini pun lebih baik. Semua telah ditetapkan. Maka subhanallah, apabila dicermati, seorang muslim itu dalam kesehariannya berkali-kali keluar rumah, dari rumahnya, maka keluar rumah seperti keluar untuk sholat ke masjid, keluar bekerja, dan memenuhi kebutuhan rumah tangga, berjualan dan yang lainnya, itu bisa bernilai menjadi ibadah. Maka itu hendaklah seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah yang diuraikan di sini setiap kali hendak keluar rumah, agar ia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Diawali keluar rumah dengan menyebut nama Allah, dengan berdoa, berserah diri kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, maka langkah kaki kita akan barokah, dilindungi oleh Allah, dan Allah perintahkan malaikat menaunginya, sampai sepanjang dia bekerja, sepanjang tidak melupakan Allah, dan ikut aturan Allah, balik lagi ke rumah. Boleh jadi Anda bekerja 8 jam, transportasi bolak-balik 3 jam, 11 jam bernilai ibadah. Luar biasa.
Inilah ilmu, inilah agama, inilah akidah. Bagi yang mengamalkannya, bagi yang tidak, ya Allah, mubah hidupnya. Oh ini ya hanya begitu, dunia aja yang didapatkan. Tapi nggak dapat pahala apa-apa. Bukankah nanti di akhirat kita sangat butuh pahala dari Allah? Ustadz katanya masuk surga bukan karena pahala amal ibadah. Betul, karena rahmat Allah. Tapi rahmat Allah itu Anda raih karena dapat pahala dalam ibadah. Karena ibadahnya mutaqabbala, dikabulkan. Ingat, kalau nggak dikabulkan, lalu siapa yang akan memberikan pahala? Jadi berarti supaya ibadah kita dapat rahmat Allah, ibadah kita yang baik. Dikabulkan oleh Allah dengan cara yang baik. Sehingga dengan itu kita dapat rahmat Allah, dapat pahala melimpah ruah. Nanti pahala itu Allah serahkan saat kita di yaumil akhir. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Betapa indah contoh-contoh yang telah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayangnya betapa banyak umatnya terkadang tidak peduli. Betapa banyak umatnya tidak peduli. Maka di sini kita bisa lihat faedah mengikuti sunnah keluar rumah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari upaya hamba dalam mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keluar rumah. Pertama, semua urusan dunia dan akhirat hamba tersebut akan dicukupi oleh Allah, dijaga oleh Allah, mendapatkan perlindungan dari setiap kejahatan dan setiap yang dibenci, baik yang datang atau berasal dari jin maupun dari manusia. Karena kita serahkan sebanyak pada Allah. Ingat tadi kata-kata la haula wala quwata illa billah. Maka ibu, bapak, ucapan la haula wala quwata illa billah itu jangan dianggap remeh. Sampai Rasul mengatakan, kalimat la haula wala quwata illa billah, jika itu Anda ucapkan dengan sepenuh hati, dan itu menjadi kebiasaan kita, ucapan la haula wala quwata illa billah, itu kanzin min kunuzil jannah, simpanan dari perbendaharaan surga. Rasulullah pernah memberikan nasihat ini kepada seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Namanya, kunyahnya adalah Abdullah bin Qais. Namanya Abdullah bin Qais, kunyahnya Abu Musa al-Ash'ari. Coba ibu buka surat di Bulughul Maram, hadis nomor 1593. 1593. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, wahai Abdullah bin Qais, maukah kamu aku tunjukkan salah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada dan upaya kecuali. Ini luar biasa itu. Allahu Akbar. Ternyata ini simpanan surga, perbendaharaan surga. Ini wasiat Rasul. Maka Abdullah bin Qais setelah mendapat wasiat ini enggak pernah meninggalkan kalimat ini. Ya Abdullah ibnu Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Hai Abdullah bin Qais, mau enggak aku tunjukkan kepadamu suatu perbendaharaan dari simpanan-simpanan perbendaharaan surga? Tentu saja, maka Abdullah bin Qais begitu senangnya. Maka Rasul cuma mengatakan satu kalimat, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali yang diberikan oleh Allah. Subhanallah. Atau boleh juga dengan ditambahkan, Zadan Nasa'i, Imam An-Nasai menambahkan, wala malja minallahi illa ilaihi. Tidak ada tempat perlindungan dari azab Allah kecuali kembali kepadanya. Tambahkan ini boleh. Silakan. Boleh kita baca saat mau keluar rumah. Baca ini tadi, kalau tadi bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Boleh tambahkan wala malja minallah illa ilaihi. Tidak ada perlindungan dari azab Allah kecuali kembali perlindungan itu kepada Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, siapa yang mau mengamalkan yang sepele ini, yang kecil-kecil ini, tapi biasakanlah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, sekali lagi, semua amal ibadah kita akan berbuah. Berbuah. Kapan kita bisa memetik buahnya? Nanti saat kita dibangkitkan di yaumil akhir. Ada pada sisi Allah.
Meskipun sekarang tidak terlihat. Kita nggak bisa lihat pahala kita. Silakan ibu cari pahala ibu. Di mana? Ada catatannya di pundak kanan, catatan kebaikan. Silakan korek-korek pundak kanan Anda. Mana cetakan pahalanya? Gaib. Tapi yakinlah bahwa itu semuanya ada. Jika kita selalu mengikuti Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah ridho dan Allah pun akan menaungi kita. Allah akan melindungi kita. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu Ibu. Hari ini kita membahas tentang siwak, kita tentang sunnah memakai sendal dan sepatu, sunnah memakai pakaian, sunnah keluar dan masuk rumah. Insya Allah berikutnya kita akan membahas cukup panjang ini, sunnah ketika pergi ke masjid. Meskipun ini sunnahnya hanyalah para laki-laki, karena yang diwajibkan ke masjid adalah laki-laki, tidak mengapa wanita pun mempelajari dan mengetahuinya. Kenapa? Terkadang wanita pun ke masjid dan diperbolehkan. Terutama biasanya kapan? Di saat Ramadan, ingin tarawih berjamaah di masjid, atau sholat-sholat jamaah ketika waktu subuh dan seterusnya. Intinya, ada sunnah-sunnah yang dituntun oleh Allah kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengamalkan itu pahala melimpah ruah. Wallahu a'lam. Sampai sini dulu kajian kita pada sore hari ini. Saya kembalikan kepada admin, silakan. Ya, insya Allah yang akan membacakan pertanyaannya Ukhti Afi, silakan tafadholi Ukhti Afi. Naam, barakallahu fikum. Naam. Insya Allah akan membacakan dari pertanyaan yang pertama ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya. Yang dimaksud pakaian untuk laki-laki dan perempuan yang menutup aurat itu ciri-cirinya seperti apa? Syukron katsiron. Laki-laki auratnya batasnya pusar sampai 2 lutut. Artinya ketika seorang laki-laki untuk menutup aurat, berarti wajib di atas pusar ketutup dan wajib sampai di bawah lutut ketutup. Itulah aurat. Jika ibu lihat, bapak lihat, orang pakaian ihram, itulah batas aurat laki-laki. Bagian bawah tutup sampai kira-kira di bawah dada sedikit. Pusar nggak kelihatan. Jadi kalau lihat bapak-bapak yang pusatnya nongol, itu nggak benar itu. Dan lututnya harus tertutup. Adapun bagian atas, itu untuk melindungi dari cuaca. Itulah hakikatnya pakaian asli penutup aurat laki-laki. Tapi bolehkah pakai seperti ini, baju koko, pakai baju gamis, seperti orang-orang Arab yang itu? Boleh. Halal. Salah silakan, tidak masalah. Tapi seorang laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang bawah kaki, pakaian bawahnya menutup sampai di bawah 2 mata kaki. Meleretkan pakaian sampai di bawah 2 mata kaki. Karena itu bagian daripada kesombongan. Itulah laki-laki. Celana panjang silakan, sarung silakan, baju gamis silakan, silakan. Yang penting aurat laki-laki itu sesungguhnya semua tubuhnya bukan aurat, kecuali dari pusar, atas pusar sedikit sampai di bawah lutut. Dadanya dan seterusnya, kepalanya, tangannya, betisnya itu bukan aurat. Bagaimana perempuan? Kalau perempuan sudah ditetapkan di surat 33 ayat ke-59. Di surat 33 ayat 59. Qul, katakanlah, ya Nabi, hai Nabi, qul. Ini perintah itu, qul itu misal perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Li azwajika, kepada istri-istrimu. Wa banatika, kepada anak-anak perempuanmu. Wa nisa'il mu'minin, dan kepada perempuan-perempuan mukmin. Wanita-wanita mukmin, berarti siapa saja, ila yaumil akhir. Sepandang dia merasa iman, masuk ayat ini. Memang Nabi disuruh pertama kali sampaikan dulu kepada isi-isinya, sampaikan kepada anak-anak perempuannya, dan semua manusia-manusia, wanita-wanita yang beriman. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dain. Itulah yang lebih baik dan itulah yang lebih mudah untuk dikenal sehingga mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas perintah. Maka tidak boleh seorang wanita mempertontonkan aurat. Apa auratnya wanita?
Lihat surat 24 ayat ke-31 di bagian awal ayat. Kalau ayat ke-30 itu untuk laki-laki. Qulil mu'minin, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, hendaklah mereka menjaga kehormatan, menjaga aurat mereka. Itu singkat ayat yang ke-30 untuk laki-laki. Ketika untuk perempuan di ayat 31 panjangnya luar biasa. Wa qulil mu'minat, katakan kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihinna, hendaklah wanita beriman menundukkan pandangannya, wa yahfadna furujahunna, dan hendaklah di samping menjaga kehormatan, kemudian apa? Menjaga auratnya. Wala yudnina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi di sini wanita itu harus menutup aurat kecuali ma dhahara minha, yang biasa terlihat. Telah sepakat seluruh ulama aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali wajahnya dan telapak tangannya, dua telapak tangannya. Ada yang mengatakan termasuk tangan sampai pergelangan. Selain dari itu aurat. Maka tidak boleh seorang wanita berpakaian ketat karena seperti laki-laki. Tidak boleh seorang wanita memperlihatkan telinganya, karena itu aurat. Tidak boleh seorang wanita memperlihatkan lehernya, itu aurat. Maka pakai jilbab nggak boleh yang ketat-ketat, tapi menutup seluruhnya. Itulah aurat wanita, telah diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Afwan Ustadz, mengenai hadis untuk pakai sendal yang dijelaskan Ustadz tadi, bagaimana dengan memakai deodoran? Apakah kanan dulu baru kiri dulu juga? Barakallahu fikum. Rasul ketika menyisir bagian kanan baru bagian kiri. Rasul ketika siwak kanan kemudian kiri. Rasul memakai sesuatu lebih dengan kanan. Rasul pakai cincin di sebelah kanan. Nah, maka bagaimana ketika seseorang pakai deodoran, kanan dulu ketiaknya, baru kiri dulu, atau pakai sesuatu yang disemprot, kanan dulu, baru kiri, nggak masalah. Insya Allah tidak masalah. Semoga mendapatkan pahala. Meskipun tidak ada dalil tentang itu. Meskipun sekali lagi tidak ada dalil. Tapi dalilnya ketika bersiwak. Siwak kan supaya harum. Dimulai kanan, baru kiri. Tapi bagaimana gosok gigi kita? Kemudian begini, setelah kanan, kiri, tengah. Mulai selalu dengan kanan. Insya Allah semoga mendapatkan keberkahan. Intinya, segala kebaikan selalu awali dengan kanan. Kecuali sesuatu yang dipakai sekaligus. Kacamata, kan nggak kanan kiri. Satu, ya sudah. Nggak begini dulu, baru begini. Tentu saja tidak. Pakai pici, tidak. Intinya yang ada dua belahan, kanan dan kiri, memulai selalu dengan kanan, kemudian mengakhirinya dengan kiri. Ketika membuka, diawali dengan kiri, diakhirinya dengan kanan. Selalu seperti itu. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya, bagaimana apabila bersiwak diganti dengan gosok gigi dan pasta gigi? Saya sudah sampaikan tadi, boleh-boleh saja, karena ini fasilitas, ini hanyalah untuk penunjang. Nggak ada masalah, pakailah. Tapi sekali lagi, kalau Anda tidak bersiwak, tidak sampai kepada dosa, tapi Anda rugi, tidak dapat pahala. Itu saja. Wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz izin bertanya, apakah jika kita memakai pakaian dengan harga yang bisa dibilang sangat mahal termasuk berlebihan, sekalipun pakaian tersebut menutup aurat? Tadi sudah jelas sekali hadisnya, yakni di surat berapa tadi? Al-A'raf ayat yang ke-31. Sudah dijelaskan di sana. Kemudian apa? Di mana kita tidak boleh berlebih-lebihan? Hadis nomor 1499 Bulughul Maram. Wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Pakaian saya harga 2 juta, oke lah. Pakaian 20 juta. Pakaian 10 juta. Untuk apa? Jadi, apakah nanti itu terlalu berlebihan atau tidak? Allah nanti yang menilai. Tapi tentu hati nurani kita bisa mengatakan itu. Bayangkan ibu, bapak pakai baju harganya kira-kira 10 juta. Jilbab harganya katakanlah sampai 6 juta lebih ke atas. Mau ngapain?
Meskipun nutup aurat, tujuannya ingat tadi, selalu pakai tujuan. Ingat tadi, surat 7 ayat 26. Allah kasih pakaian tujuannya nutup aurat, bukan untuk tampilan. Tapi tampil bagus boleh, tapi jangan berlebihan. Nah, tentang harga berlebihan, tentu tiap manusia beda-beda. Maaf, saya secara pribadi, beli baju katakanlah 200.000, 300.000 sudah bagus. Alhamdulillah. Lihat baju, aduh 1 juta lebih, ngapain dibeli? Saya mampu, saya bisa, tapi saya merasa tanggung jawabnya berat. Enggak deh. Tapi ada orang yang 5 juta, enggak apa-apa saya mampu. Ya silahkan. Setiap perbuatan kita bukankah akan ditanya? Anda pakai baju nikmat, pakai baju yang bagus nikmat, merasa senang apa? Masalah. Itu nikmat, semua nikmat Anda akan ditanya. Bukankah Allah firmankan itu di surat 102? Surat At-Takatsur ayat yang ke-8. Summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Kemudian sungguh nanti pada hari kiamat, hari ini maksudnya hari kiamat, kamu akan ditanya tentang seluruh nikmat yang kamu rasakan. Kamu punya pakaian harganya mahal, nikmat kamu bisa pakai itu. Meskipun nggak sombong, meskipun hanya nutup aurat, tapi mahal ada nikmat. Ditanya oleh Allah. Nggak pernah lepas dari pertanyaan. Summalatus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian Allah akan mempertanyakan kepada kamu tentang seluruh nikmat yang telah kamu dapatkan di dunia ini. Wallahu a'lam. Demikian. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apa yang dimaksud dengan punduk unta? Apa yang dimaksud dengan punduk unta itu? Apakah kalau rambut kita panjang kemudian diikat, kan pasti seperti konde. Lalu bagaimana Ustaz? Punuk unta itu adalah seorang wanita yang rambutnya disambung, lalu disasak, lalu dinempelkan ke atas. Punuk unta itu tinggi, jadi rambutnya tuh ke sini. Apa namanya, nempel di belakang. Kalau orang-orang biasanya, orang-orang yang orang tua kita itu di samping sini. Lalu ada pula sekarang dinaikkan ke atas. Nah, itu diibaratkan seperti punuk unta. Maka ada orang-orang yang mohon maaf, dia berjilbab, rambutnya sih nggak panjang, rambutnya pendek, atau rambutnya nggak tebel, nggak sampai punuk, tapi sengaja disumpel pakai kain supaya tinggi di sini. Jadi jilbabnya itu nongol ke sini. Nah, itu seperti itulah punuk unta. Dia sengaja berhias lebih. Padahal cukuplah pakaian wanita jilbab sudah. Rambutnya ya sudah. Kalau memang rambutnya agak tebel, panjang, ya sudah kuncir di bagian belakang. Digelung 2 boleh, silakan. Kuncir 2 boleh, 3 boleh, 1 boleh, silakan. Nggak ada masalah. Zainab putri Rasulullah itu rambutnya tebel. Bahkan ketika wafat, Rasulullah ketika mau dibiarkan panjang rambutnya ke belakang, agak sulit mengganggu. Maka kata Rasul, kepang 3. Kepang 3 kepangan. Dikepang 3, kemudian karena panjang, lalu disampingkan rambutnya itu. Nggak ada masalah. Yang penting, jangan menyerupai punuk unta, berarti tampil ke atas supaya kelihatan tinggi gitu. Maka yang seperti itu tidak. Ada kan jenis-jenis jilbab yang seperti itu bahkan dijual kayak punuk. Jadi ada gede gitu seperti ini, kemudian pada saat dipakai blek nongol di sini, begitu pakai jilbab kelihatan di sininya nunjuk. Berarti dia ingin menunjukkan bahwa saya bagus dengan ada ini. Subhanallah, tidak ada perbuatan manusia sekecil apapun dipertanggungjawabkan. Coba ibu buka nasihat seorang ulam, seorang alim, seorang ahli hikmah yang bernama Luqman, yang Allah abadikan di surat Luqman, surat 31. Coba ibu buka ayatnya, ayat yang ke-16. Ya bunayya, innaha intaku mithqala habbatin min khordal. Fatakun fi sohrotin, au fi samawat, au fil ard, ya'ti bihallah. Hai anakku, apabila ada sebuah perbuatan sangat kecil, seberat biji sawi, dan berada fatakun fi sohro, di dalam batu, au fi samawat, atau ada di langit, au fil ard, atau kamu masukkan ke bumi, ya'ti bihallah, niscaya akan diberikan oleh Allah balasan, didatangkan oleh Allah sekecil apapun. Silakan Anda berjilbab, silakan Anda berpakaian, silakan harga Anda, silakan jilbab, silakan.
Tapi semua akan dimintai pertanggungjawaban. Innallah, sesungguhnya Allah, latifun khabir. Maha lembut, maha halus. Allah itu maha teliti. Subhanallah. Nggak ada satupun perbuatan kita, perkataan kita, sekecil apapun, sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Punuk unta sebesar apa itu? Semua, saudaraku sekalian. Maka ditanya nanti, apa tujuanmu hidup? Pakai pakaian apa tujuanmu? Makan apa tujuanmu? Semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Pantas kata Rasulullah kan, orang-orang yang kaya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena pakaian yang indahnya, harta yang melimpah, punya kendaraan itu. Orang yang paling kaya di antara umatku, ketika dia dihisab, butuh waktu 500 tahun lebih lama dari orang yang miskin dari umatku. Orang miskin dari umat Rasul sudah pada masuk surga, yang kaya-kaya masih dihisab hartanya. Sampai perbedaannya 500 tahun baru selesai hisab, baru masuk surga. Kenapa? Karena mereka mendapatkan nikmat. Yang tadi dikatakan di surat At-Takatsur, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kamu akan ditanya pada hari itu seluruh nikmat yang kamu dapatkan. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaannya. Atas jawabannya, Afwan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bismillah Ustadz izin bertanya, ada seorang anak sudah dewasa belum berhijab, sementara sebentar lagi ia akan menikah. Orang tuanya hanya bilang bahwasannya anak perempuan ini belum mendapatkan hidayah, maka doakan saja. Pertanyaannya, apakah orang tua, terutama ayahnya, berdosa akan mendapatkan dosanya terus karena anak perempuannya belum berhijab, meskipun nanti ia sudah menikah. Jazakumullahu khairan katsira. Berlaku hukum memberikan peringatan. Apalagi itu anak. Jika ibu membuka hadis Muslim nomor 41, di bagian tengah hadis sampai dengan ujung, pesan Rasulullah adalah, "Idza ra'aitumul munkarat falyughayyir biyadihi." Kamu lihat kemungkaran, robah dengan tanganmu, kekuasaanmu. Bapak lihat anaknya nggak pakai jilbab, robah pakai kekuasaan. Nggak enak ngomong, belum dapat hidayah. Kenapa belum dapat hidayah? Karena orang tuanya nggak mendorong. Karena orang tuanya nggak mendorong. Ditanya nanti oleh Allah. Subhanallah. Allah telah perintahkan di situ. Bukankah Allah perintahkan, Afan, tadi saya salah menyebut, berarti nomor 40 dan 41, bukan 41 dan 42. 40 dan 41. Di bagian 40, di bagian akhir, coba dilihat di situ. Siapa di antara kamu melihat suatu kemungkaran, ada wanita muslimah, sudah dewasa, nggak pakai busana muslim, itu mungkar. Mungkar itu bukan mencuri, bukan. Mungkar itu menyelisihi perintah Allah, nggak nurut aturan Allah, itu mungkar. Bapaknya punya kekuasaan, falyughayyir biyadi, pakai kekuasaan. Kecuali nggak punya kekuasaan. Siapa misalkan? Saudara laki-lakinya, sebetulnya punya kekuasaan. Atau saudara yang lain. Falyughayyir bilisani, pakai lisan, nasihati. Nggak boleh nak kayak gitu, haram loh, dosa. Seorang wanita sudah berdewasa, wajib nutup aurat, tidak boleh tidak. Ingat, penghuni neraka kebanyakan wanita karena wanita tidak menutup aurat dengan baik. Sampaikan dengan lisan. Nah, kapan seseorang berdoa? Berdoa itu sudah paling buncit kalau dia nggak mampu. Tuh lihat, doa falyughayyir biqalbik. Dan dengan doa itu adalah dzalika ad'aful iman. Itu selemah-lemahnya iman. Masa bapaknya lihat biarin saja dengan enak ngomong belum dapat hidayah? Berarti si bapaknya bukan belum dapat hidayah, bapaknya nggak mau merubah. Maka yang seperti itu bapak tanggung jawab di hadapan Allah. Na'udzubillah. Dosanya si perempuan ini nggak pakai jilbab, kelak bapaknya akan memikul karena dia tidak mengingatkan. Ingat, anak itu titipan, wahai para suami. Allah bukankah telah berfirman di surat 8 ayat 28. Allah berfirman surat At-Taghabun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, kekayaanmu, kedudukanmu, anak-anakmu itu cobaan, itu fitnah, ujian dari Allah, titipan Allah, jaga, sampaikan. Minimal bapak itu ngomong, nak, kamu sudah wajib pakai jilbab. Nak, bapak nggak ridho kalau kamu nggak pakai jilbab.
Kalau kamu nggak pakai jilbab, nih bapakmu tanggung jawab di akhirat. Bapak nggak ridho demi Allah kecuali kamu tutup auratnya. Begitu Bapak punya kekuasaan, jangan nggak apa-apa lah anak saya dalam dapat hidayah, ntar juga dapat hidayah sendiri. Bapak ini tanggung jawab di hadapan Allah. Karena anak itu titipan. Ingat tadi, surat 8, ayat 28, surat 64, ayat yang ke-15. Wallahu a'lam. Demikian. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang ibu rumah tangga di rumah. Biasanya menggunakan daster sehari-hari. Apakah sebelum sholat maka daster saya harus dilepas dulu, yakni diganti baju dengan baju yang lain, semisal gamis, sekalipun tetap di luarnya mengenakan mukena sebagai penutup aurat? Baik. Kalau kita merujuk surat 7 ayat 31, Allah tadi berfirman, Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak cucu Adam, pakai pakaian yang indah setiap kamu mau sholat. Mau sujud, masukin masjid, di rumah, sama saja, pakai yang indah. Indah itu, maaf, indah itu tidak harus mahal, bagus. Tapi bersih dan bagus, baik, rapih, sopan. Sekarang saya tanya, wahai ibu yang pakai daster, sehari-hari di rumah pakai daster, nggak ada masalah. Masa pakai daster, nggak ada masalah. Wah, nggak ada siapa-siapa kok. Tapi Anda hendak menghadap Allah, lalu pakai daster. Meskipun Anda pakai lagi pakaian luar, yakni apa orang Indonesia mengatakan mukena. Kadang-kadang mukenanya orang Indonesia itu tipis, nerawang. Sehingga apa? Dasternya kelihatan. Padahal udah dipakai buat masak, dipakai nyuci, dipakai jemur, dipakai beres-beres, dipakai tidur, dipakai kumpul dengan suami, dipakai juga menghadap Allah. Maaf, coba kita pakai akal kita. Sekarang saya mau sederhana aja deh, saya mau tanya, sederhana saja. Ibu mau ke mall, meskipun ibu pakai pakaian bagus di dalamnya, lalu ibu daster itu dipakai, mau nggak? Enggak lah Ustadz, nggak sopan amat ke mall. Siapa yang melarang? Yang penting tutup aurat. Ya nggak enak aja, nggak rapi lah, masa pakai daster ke mall. Anda bisa menjawab, salat itu sedang menghadap Allah. Salat itu sedang mi'raj dengan Allah. Salat itu Anda sedang berdialog dengan Allah. Salat itu Anda sedang mengingat Allah. Pantaskah kita mengingat Allah dengan seperti itu? Alangkah baiknya tadi, sudah diterangkan sendiri. Sebaiknya dilepas. Lepas, pakai gamis, kemudian pakai lagi pakaian sholat kita. Sebetulnya kalau baju gamisnya ibu-ibu itu sudah sesuai dengan syar'i, jilbab, nggak usah pakai mukena. Nggak ada orang Arab pakai mukena tuh, nggak ada. Mukena itu kebiasaan orang Timur. Kenapa dibuat mukena di Indonesia dan sekitarnya, Malaysia dan beberapa? Karena orang Indonesia kadang-kadang nggak nutup aurat, sehingga seakan-akan nutup aurat itu kalau mau sholat, habis sholat dilepas lagi, aurat dibuka lagi. Ini salah kaprah dari zaman dahulu. Betul, nggak ada tuh pakaian mukena itu nggak ada. Kenapa? Yang penting nutup aurat. Pakaian Anda sudah nutup aurat, sudah beres. Nggak usah lagi pakai mukena. Cuman karena kebiasaan seorang wanita itu nggak nutup aurat dengan baik, sehingga ketika mau sholat merasa canggung sendiri. Nggak ketutup aurat saya, pakailah mukena. Intinya, boleh pakai mukena. Tapi dalemannya perhatikanlah. Lebih baik tadi ibu, pakai gamis lagi yang bersih, yang ibu cantelkanlah. Ini khusus untuk sholat. Setiap mau sholat, lepas itu dasternya, pakai gamis ibu yang khusus untuk sholat, pakai berulang kali, nggak ada masalah. Maaf, saya contoh. Setelah saya ngaji, saya selalu lepas ini pakai. Saya lepas, saya pakai untuk sholat. Bagaimana di rumah? Saya pakai kaos biasa, katakan. Pakai baju hem biasa kecil, lengan pendek. Begitu mau sholat, saya pakai. Selesai sholat, taruh lagi. Dan saya biasakan itu kepada anak-anak saya. Semuanya. Pakai khusus pakaian sholat. Papa nggak ridho kamu sholat pakai kaos oblong. Kamu sholat pakai lengan pendek sekedarnya. Jangan. Pakailah yang terbaik, yang Anda menurut Anda bagus. Minimal baju koko, pakai ini, kan rapi. Sarung, celana, silahkan. Cobalah biasakan seperti itu. Bukatkan di tempat kamarnya anak-anak masing-masing, ada pakaian untuk khusus untuk sholat. Selesai sholat, jangan dipakai lagi. Lepas, santelin. Kemudian mau sholat, pakai lagi. Selesai sholat, santelin lagi. Subhanallah. Cobalah mulai disiplin seperti itu. Teratur hidup kita insya Allah.
nggak menyepelekan perjumpaan kita dengan Allah. Wong kita mau ketemu direktur aja rapinya luar biasa. Allah nggak nyuruh kita pakai jas, pakai dasi, pakai enggak. Tapi tutup aurat dengan rapih. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, jika kita ingin memakai pakaian dan memulai makan, apakah hanya membaca bismillah saja tanpa mengatakan ar-Rahmanir-Rahim? Untuk berbuat kebaikan, cukup dengan basmalah, tanpa ar-Rahmanir-Rahim. Kapan seseorang membaca ar-Rahmanir-Rahim, yakni menyebut dengan bismillahirrahmanirrahim, saat mengawali bacaan surat dari ayat 1. Ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu, baca basmalah. Bismillahnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu. Kecuali surat yang tanpa basmalah. Apa itu surat yang tanpa basmalah? Surat At-Taubah. Langsung kepada ayat 1. Kenapa? Karena Allah telah perintahkan kepada Rasulnya demikian. Lalu kapan seseorang menuliskan kata bismillah? Jika mau nulis surat, ngirim surat, atau berbuat sesuatu kebaikan, nulis sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Ada undangan, bismillahirrahmanirrahim. Jangan cuma bismillah. Kenapa? Karena memang Allah telah perintahkan seperti itu melalui sebuah ayat Al-Quran. Nabi Sulaiman ketika nulis surat kepada Ratu Balkis. Coba lihat di surat 27. Surat An-Naml ayatnya ayat ke-29 dan ayat 30. Qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ketika Balkis mendapatkan surat dari Nabi Sulaiman, maka surat itu ditunjukkan kepada para pembesarnya. Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaiman. Surat itu dari Sulaiman. Wa innahu, dan awal isi surat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka di dalam surat An-Naml ini sebelum mulai surat Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 30 berbungat lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saat kita mau menulis sesuatu, mengirim surat, mengirim undangan, atau kita mau berbuat sesuatu, itu saat Ibu mau mengirimkan undangan dalam kajian, itu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mau mengucapkan salam, Bismillah saja, Assalamualaikum boleh, tanpa Bismillah nggak masalah, langsung Assalamualaikum, tidak ada masalah. Tapi dengan Bismillah boleh. Gimana kalau ada undangan dan seterusnya? Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu adalah sesuatu yang baik dalam mengundang. Ini dia, surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti undangan juga Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika saya mau mengucapkan sesuatu kebaikan, memulai kebaikan, Bismillah. Mau pidato gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Karena isinya membaca teks kan. Teks yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sempurna. Demikian, wallahu a'lam. Jadi yang telah dicontohkan oleh Rasul, setiap mau makan, mau pakai pakaian, mau pakai sepatu, mau keluar, semuanya bismillah cukup. Kemudian apabila Anda mau menulis surat, mengusul undangan, mau menyampaikan sesuatu, maka bacalah dengan lengkap Bismillahirrahmanirrahim, termasuk ketika mau membaca ayat Al-Quran yang dimulai dari awal ayat dari surat tersebut. Tapi kalau di tengah-tengah surat, jangan baca bismillah. Cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung baca ayatnya. Tapi kalau diawali dari awal ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Masih menyambung sedikit untuk jawaban yang tadi Ustaz. Afwan, ini ada pertanyaan, bagaimana sebagaimana disebutkan ada sunnah ketika masuk rumah membaca bismillah, apakah juga ini berlaku ketika masuk ruangan seperti kantor, hotel, restoran, dan lain-lain? Boleh. Boleh. Bahkan apabila kita masuknya hotel, kantor, ruangan yang kita belum pernah masuk ke sana, apalagi ketika masuknya malam, kita mau nginep di hotel, tambahin. Setelah kita membaca bismillah, boleh pula bismillahnya dengan tambahan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Lalu kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Ini biasa Rasul baca di zikir petang. Tapi nggak harus petang saja. Anda tadi mau masuk tempat yang kita belum pernah masuki. Tapi kalau tempat kantor kita mau masuk, bismillah. Kalau masuk rumah, langkahkan kaki kanan. Kalau keluar rumah, langkahkan kaki kiri dulu. Tapi nanti kalau masuk masjid, langkahkan kaki kanan. Keluar masjid, langkahkan kaki kiri. Mau masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri. Mau keluar, langkahkan kaki kanan. Demikian aturannya. Wallahu a'lam. Baik. Apakah masih ada waktu ya Ustaz untuk menjawab Boleh saya pertanyaan? kasih kesempatan 2 pertanyaan lagi, Umu? Taib. Insya Allah pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang para malaikat mendoakan kebaikan untuk salah seorang di antara kalian selama ia berada di tempat sholatnya selama dia belum berhadas. Malaikat berkata, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Pertanyaan saya, jika menurut hadis di atas, apakah berarti selama saya menunggu waktu syuruk di rumah, harus terus memperbaiki wudhu atau hadis tersebut hanya berlaku untuk kondisi di masjid saja, agar tetap dapat juga mendapatkan keutamaan didoakan oleh para malaikat? Lafaz hadisnya adalah, apabila seorang di antara kamu berwudu di rumahnya dengan sempurna, lalu tiba masuk waktu sholat, segera menuju ke tempat sholat. Kemudian dia duduk di sana berzikir, baca Quran, dan telah didahului tahiyatul masjid. Lalu sambil menunggu sholat tiba, dia berzikir sepanjang dia tidak berhadas. Maka malaikat mendoakan, ya Allah, Allahumma firlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Terus sampai sholat ditegakkan. Bagaimana kalau seseorang zikir? Kemudian di situ, siapa yang menunggu waktu sholat berikutnya selama masih di sana dan tetap menunggu waktu sholat selama belum berhadas, tetap didoakan. Apakah berarti setelah selesai saya sholat, saya kemudian jangan batal? Kalau batal wudhu lagi, tidak perlu Ibu. Jangan terlalu memberatkan. Ini berkaitan ketika Anda menunggu waktu sholat. Bagaimana kalau di rumah? Nggak masalah. Ibu punya waktu sholat, punya wudhu setelah sholat asar misalkan, ada pengajian. Qadarullah sebentar lagi waktu maghrib. Saya nggak punya wudhu, duduk baca Quran, berzikir, sama itu menunggu waktu sholat. Malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Bagaimana kalau batal? Karena Anda mau sholat maghrib, berarti Anda harus wudhu. Tapi kalau setelah sholat subuh, Anda berzikir dan seterusnya, kemudian Anda batal. Kalau Anda tujuannya hanya zikir saja, nggak ada kewajiban wudhu. Tapi berwudhu itu lebih utama adabnya. Tapi kalau punya tujuan mau sholat syuruk, kan boleh wanita sholat syuruk di rumah, insya Allah telah sepakat ulama. Karena wanita pada hakikatnya tidak diwajibkan menuju ke masjid. Maka tidak mengapa seorang wanita sholat syuruk di rumah, syaratnya setelah sholat subuh, duduk di tempatnya, berzikir, jangan meninggalkan, jangan urusan dunia, tapi zikir. Ya katakanlah minum, haus, atau si suami pengen dibikinin kopi, bikinin kopi sejenak, masuk lagi, minta izin. Zikir terus sampai waktu syuruk tiba. Maka sepanjang dia tidak berhadas sampai sholat syuruk berlangsung, malaikat mendoakan, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Seterusnya sampai sholat itu dikerjakan. Tapi kalau ibu tidak punya niat syuruk, hanya sekedar teruskan zikir pagi dan petang, tidak punya niat apapun kecuali baca Quran, nggak perlu ibu berwudu lagi, tidak mengapa. Mau wudu pun bagus. Wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi silakan. Nah, jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin agak sedikit keluar dari tema, tapi ini insya Allah juga penting Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, bagaimana kalau ada perbedaan penentuan tanggal mulainya puasa Yaumul Bid seperti pada saat ini? Mana yang harus kita ambil? Yaumul Bid hari ini, ada yang mulainya hari ini, ada yang mulainya besok. Bagaimana ini? Nggak usah pusing. Khusus Ayyamul Bid, Anda mau ngikut yang mana terserah. Nggak ada masalah. Kenapa? Ibadah sunnah tidak ditentukan mutlak. Beda ketika Ramadan, wajib menentukan hilal dari pertama. Akhir Ramadan, untuk melihat satu Syawal, wajib menentukan hilal untuk menghentikan Ramadan. Karena kalau sudah Syawal, haram puasa. Mau bulan Zulqa'dah, masuk bulan Zulhijjah, wajib menentukan hilal karena ada ibadah haji di sana yang dimulai dari tanggal 8.
sembelihan di tanggal 10, wukuf Arafah tanggal 9. Kalau nggak ditentukan, nah untuk bulan-bulan yang lain Rasul nggak pernah perintah lihat bulan, nggak pernah lihat hilal. Hanya 3, akhir Sya'ban untuk menentukan Ramadan, ini yang pertama. Akhir Ramadan untuk mengakhiri Ramadan. Menentukan Syawalnya bukan, nggak penting. Yang penting mengakhiri Ramadan. Dengan menentukan 1 Syawal berarti berakhirnya Ramadan. Karena besoknya udah nggak boleh puasa. Lalu di bulan Zulqa'dah untuk menentukan 1 Zulhijjah, maka wajib melihat hilal untuk menandakan tanggal 1. Adapun Ayyamul Bait nggak usah ribut, nggak usah lihat tanggalan, beda tanggal nggak masalah. Lihat bulan nanti. Ibu lihat nanti, pas waktu Ba'da Isya lihat bulan. Kalau bulan sudah purnama, cerowek sedikit, berarti sudah masuk. Berarti sudah masuk. Sudah bismillah 13, 14, 15. Beda dengan yang lain nggak apa-apa. Karena ini ibadah sunnah. Maka dikatakan Ayyamul Bait. Puasa hari-hari putih. Puasa hari-hari putih. Dan untuk puasa hari putih, Rasul nggak pernah tetapkan tanggalnya dari awal. Yang penting lihat bulannya. Sahabat kalau lihat bulan sudah mulai purnama, berarti 13, 14, 15. Karena sekarang itu dihitung dengan cermat, maka ada perbedaan. Sebagaimana Ramadan, Idul Fitri. Kan maaf, antara organisasi Muhammadiyah sering berbeda dengan pemerintah, dengan organisasi Nahdlatul Ulama, dengan Persis. Ya itulah perhitungan. Kenapa? Karena memang hilal itu dipakai untuk perhitungan ibadah. Coba dibuka ayatnya. Surat Al-Baqarah ayat 189. Di bagian awal ayat. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hilal. Bulan terbit tanggal 1, itu namanya hilal. Jadi kalau yang namanya hilal, bulan tanggal 1 sudah kelihatan. Maka Allah cuma katakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "hiya mawaqitu linnas." Hilal itu adalah perhitungan untuk manusia. Wal hajj, dan perhitungan untuk memulai ibadah haji. Apa perhitungan yang dimaksud manusia? Perhitungan bulan Ramadan. Kapan mulai Ramadan, kapan berakhir Ramadan, dan kapan mulai ibadah haji. Sudah di 3 tempat ini, nggak usah lagi yang lain. Jadi ada perbedaan untuk Ayyamul Bait. Ibu tidak perlu gundah, ibu tidak perlu risau. Ada yang puasa hari ini, ada yang tanggal 13-nya besok, bahkan ada yang tinggal 13-nya lusa, nggak ada masalah. Ibu ambil yang mana? Monggo. Kalau ibu mengambil yang hari ini, berarti Jumat, Sabtu, Ahad. Kalau ibu ngambil besok, berarti Sabtu, Ahad, Senin. Ada pula yang penanggalannya lusa, berarti Ahad, Senin, Selasa. Monggo, itu jangan diperselisihkan, tidak ada masalah. Karena ini hanya puasa sunnah yang tidak ditentukan harinya. Coba saya tulis dengan jawaban ini biar ibu lebih tenang. Silahkan ibu lihat 1130 Sahih Muslim. Sebentar Ustaz. Baik. 1130. 1130 Sahih Muslim. Ketika Mu'adah Al-Adawiyah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Dia bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah SAW. Katanya, betulkah Rasulullah SAW puasa 3 hari setiap bulan? Jawab Aisyah, ya betul. Aku bertanya pula kepadanya, hari apa sajakah beliau puasa tiap-tiap bulan itu? Jawab Aisyah radhiyallahu an. Beliau tidak menentukan hari apa beliau puasa setiap bulan itu. Dah, fleksibel. Yang penting Ayyamul Bait, hari purnama, hari bulan putih. 13, 14, 15. Ada perbedaan sehari dua, sehari dengan yang lain, nggak masalah. Ibu yakini yang mana, amalkan. Karena ini ibadah sunnah. Semoga dengan hadis ini ibu tambah mantap. Wallahu a'lam. Jika ada yang berbeda, nggak usah kita ribut, nggak usah merasa paling benar. Sudah, Anda yakin yang mana? Jalankan. Karena ingat, ini ibadah sunnah. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga apa yang kita uraikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat untuk kita, menjadi bekal kebaikan untuk amal ibadah kita. Semoga setiap amal ibadah kita menjadi bekal yang terbaik, yang insya Allah kita bisa bawa sampai nanti di yaumil akhir. Demikian yang benar dari Allah, yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan, yang penuh kekurangan. Kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita.
Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Baik. khairan Ustadz Wa Ahmad. iya, jazakumullahu khairan untuk semua jamaah. Barakallahu fikum. Saya mohon pamit Ibu. Tafadhol Ustadz. Demikian mari kita akhiri kajian hari ini. Insya Allah pembahasan lanjutan buku ini di bulan depan hari Jumat minggu pertama. Semoga dimudahkan. Silakan dibuka YouTube MT Hasanah NI untuk menonton ulang kajian bersama Ustadz Ahmad Susilo hari ini. Yang linknya sudah dikirimkan via chat tadi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan kajian hari ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.